rokok, Pak. Menyibak misteri Goa Sanghyang Sirah Ujung Kulon dan 4 fakta unik lainnya. Goa Sanghyang di Semenanjung Ujung Kulon atau Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) termasuk salah satu objek wisata yang menarik. Namun sayangnya karena letak objek wisata ini jauh terpencil dan harus melalui jalan kaki lewat hutan lindung, jarang wisatawan yang berkunjung ke goa misterius tersebut. Namun bagi lo yang mempunyai jiwa petualang, justru letaknya yang sulit dijangkau malah menjadi sebuah tantangan yang semakin seru untuk bisa lo taklukkan. Biasanya berkunjung ke lokasi seperti ini diantar kuncen, atau istilah kerennya pramu wisata. Dan penduduk setempat yang biasa menjadi penunjuk jalan berasal dari Taman Jaya, kawasan pemukiman penduduk yang letaknya di perbatasan TNUK. Mereka menyebut goa itu dengan sebutan Hotel Samudera Beach yang menjadi tempat bermalam. Menurut kepercayaan penduduk setempat Nigro, di goa tersebut sampai sekarang masih digunakan sebagai tempat bersemedi atau bertapa. Goa yang cukup besar dan terletak di bibir pantai Samudera Hindia, juga dikenal sebagai salah satu penghasil sarang burung walet di daerah tersebut. Bagi pengunjung yang ingin mendapatkan berkah dari goa misterius itu harus mengikuti tata cara yang diperintah sang kuncen. Misalnya, sebelum masuk ke dalam goa, setiap pengunjung diwajibkan untuk membasuh wajah mereka di sebuah pancuran. Sebuah pancuran kecil yang airnya berasal dari mata air pegunungan berada tak jauh dari mulut goa. Setelah itu pengunjung diajak masuk ke dalam goa, tetapi anehnya tidak boleh melalui pintu goa yang besar. Mereka diajak melalui pintu yang sempit di bagian kiri goa. Karena sempitnya pintu itu, pengunjung harus masuk dengan cara memiringkan anggota badan. Di dalam goa terdapat telaga yang airnya jernih dan dingin. Menurut kepercayaan penduduk setempat, bagi yang mandi di telaga tersebut bisa mengalami hal-hal mistis. Dan banyak sekali pengunjung yang mengharapkan keberkahan dari makom keramat ini. Wallahu a'lam. Sebuah misteri yang menarik untuk digali informasinya. Sanghyang Sirah. Untuk kalian yang ingin tahu apa itu Sanghyang Sirah, konon katanya Sanghyang Sirah merupakan patilasan Prabu Siliwangi, raja dari kerajaan Pajajaran. Itulah sebab mengapa banyak orang yang berziarah ke tempat ini. Selain berziarah, karena itu juga banyak orang yang tertarik untuk mengetahui sejarah dan keindahan alam yang sangat luar biasa dan pantai yang bersih, air laut yang hijau dan hutan lindung atau Taman Nasional Ujung Kulon. Untuk aksesnya, hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki selama 3 hari dari pos Cegok Taman Nasional Ujung Kulon. Bagi pengunjung yang berkanton tebal, bisa ditempuh menggunakan perahu wisata dari Sumur menuju ke Bagadur.
Setelah itu para pengunjung harus melanjutkan berjalan kaki sekitar 1 km dari Bagadur menuju Sangiang Sirah, melewati jalan setapak. Keindahan alamnya. Selain dari misteri-misteri yang terus diungkap, ternyata di lokasi tidak hanya menyimpan hal mistis, kita juga bisa menikmati suasana alamnya yang sangat indah dan menarik. Mulai dari airnya yang jernih, tak ada kotoran sedikit pun, pasir yang bersih serta kondisi lingkungannya juga yang bersih menambah daya tarik para wisatawan untuk datang ke tempat ini. Dan sepanjang mata memandang, kita juga bakalan bisa melihat hamparan karang sebesar gedung yang menjulang tinggi. Bayangkan saja, sudah dengan kondisi pantai yang bersih dan lautnya yang jernih ditambah pula dengan tebing yang tinggi. Sungguh penampilan alam yang akan membuat kita tidak akan menyesal untuk datang ke sini. Lokasinya di ujung Pulau Jawa dan masuk dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, yang juga disebut Seven Wonders of Banten. Karena lokasinya yang jauh di ujung pulau ini nggak banyak yang tahu kalau di sini ada makam atau petilasan Karuhan Sunda. Emang ada yang bilang itu makam Prabu Siliwangi dan ada juga sebagai lokasi bertapa Prabu Kian Santang. Cerita mistis yang menarik. Nah, juru kunci gua, Abah Syargani, bilang kalau di sini jadi lokasi berkumpulnya Karuhun Sunda, Wali Songo sampai Sang Ratu Pantai Selatan dan konon di sini juga ada hari perkumpulan para satwa laut dan darat dari berbagai jenis. Yang pasti di sekitar lokasi gua ada 7 sumur yang dikeramatkan persis dengan yang ada di Cibulan Kuningan. Salah satu sumur berlokasi di dalam gua. Selain itu ada telaga yang airnya jernih dan dingin di dalam gua dan penduduk meyakini kalau mandi di telaga itu bisa mendapatkan karomah. Tapi di balik misteri yang bermunculan seputar gua itu, petualangan ke Gua Sanghyang Sirah juga jadi seru kalau lo lihat betapa cantiknya pantai Sanghyang Sirah itu. Ada tebing yang menjulang tinggi, lautan biru dan karang. Tebing tinggi itu berbatasan langsung sama laut, dan pastinya cukup menarik untuk kita nikmati dan bermalam di Pulau Sanghyang Sirah ini. Dan ternyata Ujung Kulon gak cuma terkenal sebagai habitat fauna yang langka, yakni badak bercula satu, tapi juga cerita mistisnya dan ternyata menyimpan banyak sejarah. Dan juga dengan kondisi alamnya yang asri. Sungguh cukup lengkap juga jika kalian mau datang ke tempat ini. Tentunya kita harus menyiapkan segalanya dari mulai stamina yang fit, tentunya perbekalan yang cukup, karena di sini tidak ada pedagang yang menjual makanan jadi kita harus membawanya mulai air minum dan makanan lainnya. Menurut pengalaman kami sewa perahu untuk bisa sampai ke sana ongkos antar jemput sekitar 4 juta rupiah, dan pendamping ketika kita berada di lokasi. Walau harus mengeluarkan kocek yang lumayan tapi bisa terbayarkan oleh keindahan alam yang memukau. Apalagi di sore dan pagi hari pemandangan sunset di lokasi ini begitu eksotis. Namun lo harus menunggu atau tinggal di tempat lebih lama untuk mendapatkan sunset yang eksotis itu. Nah gimana, para sobat yang hobi berpetualang berminat berkunjung ke Ujung Kulon? Di sini benar-benar kaya akan apapun lengkap sudah. Di mana lagi coba kita bisa mendapat hal ini kecuali di Ujung Kulon. Terima kasih.